Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara hari ini, yaitu editing konten video pendek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifki dari PPKD DKI Jakarta dan teman-teman yang hadir hari ini. Sedikit review materi kita di hari pertama, yaitu kita sebelumnya sudah membahas apa itu video, apa saja komponen-komponennya, kemudian bagaimana kita mencari ide, dan bagaimana kita mengembangkan ide tersebut agar nantinya tujuan dari video kita bisa diserap dan mendapat manfaat oleh penonton. Teman-teman yang berbahagia, pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang terjebak dalam perencanaan konsep penyusunan video dan yang belum bisa atau bahkan yang sedang bingung untuk memulai bagaimana menyusun perencanaan konsepnya. Nah, buat yang sedang merasakan itu semua, mari langsung kita simak pemaparan materi oleh pemateri yang sudah hadir di tengah kita semua. Baik, langsung saja kita dengarkan dan simak pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Rifki Rifkaudin dari PPKD DKI Jakarta Selatan, dalam waktu 45 menit, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah, baik ya kabarnya ya. Oke, karena memang kasus COVID juga lagi naik ya teman-teman ya. Jadi kita harus jaga imun ini. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat layar berisi PPT-nya sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah terlihat. Oke. Oke, sebelum memulai kelas, boleh ya kita berdoa dulu ya teman-teman ya, supaya kita dilancarkan segala aktivitasnya dan juga ilmu yang didapatkan, ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Berdoa mulai. Oke, nah sebelum masuk materi hari ini, pernah nggak nih teman-teman nih, pernah nggak teman-teman kepikiran gimana sih pengaturan pengambilan gambar dibuat, contohnya video ini? Pernah nggak terpikir nih teman-teman, gimana sih peletakan kameranya, peletakannya ada di mana, terus peletakan objeknya seperti apa, terus yang ditampilkan di video itu ukurannya seberapa, pernah nggak teman-teman kepikiran nih teman-teman? Kira-kira gimana sih ngesetnya? Kadang masih ada yang bingung nih, sudah punya ide, tapi untuk eksekusinya gimana ya bagusnya ya. Nah banyak yang seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita akan sharing nih hari ini nih, bagaimana sih pengaturan pengambilan gambar itu dibuat. Nah, itu dikemas dalam yang namanya perencanaan konsep visual. Nah, perencanaan konsep visual ini sebenarnya itu sangat luas perencanaan konsep visual. Ada beberapa aspek ya, tapi kita nggak pelajari semua di hari ini aspeknya. Kita pelajari hal-hal yang menjadi key-nya, yang menjadi kunci utamanya ya di perencanaan konsep visual itu teman-teman ya. Oke, nah perencanaan konsep visual ini masuk juga di praproduksi video ya. Itu kita masih di tahap sepertiga awal. Oke, tujuan dari materi hari ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat membuat perencanaan konsep visual video pendek dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin disampaikan. Manfaatnya tepat sasaran dalam perencanaan konsep visual. Nah, sebelum masuk di perencanaan konsep visual nih teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dulu nih. Yaitu ada resolusi video, aspek rasio, frame rate, dan media tujuan video atau media player nih. Nah, karena keempat hal ini terkait nanti dengan teman-teman akan produksi video, di setting seperti apa video itu, terutama di kameranya. Bagaimana, seberapa besar resolusi videonya,
aspek rasio apa yang digunakan, seberapa besar frame rate-nya, dan nanti media player tujuan video ini akan ditujukan kemana nih, akan diputar kemana nih video tersebut. Contohnya apakah di YouTube kah, atau hanya untuk konsumsi pribadi di handphone, atau di proyektor teman-teman, atau mungkin nanti ke depannya teman-teman mau masuk di industri film, di bioskop misalkan. Nah ini penting nih diketahui dulu di awal. Oke, masuk yang pertama di resolusi video teman-teman. Resolusi video merupakan ukuran file dengan satuan piksel nih. Nah, piksel merupakan kerapatan titik-titik yang membentuk frame suatu file, baik itu gambar maupun video nih. Nah, mungkin nggak asing ya buat teman-teman ya resolusi video ya, sering ya nonton di YouTube, itu disetting resolusi videonya berapa, supaya nggak kebesaran kuotanya, supaya nggak banyak kuota yang kesedot teman-teman ya. Nah, itu teman-teman yang dinamakan resolusi video. Nah, resolusi video ini nanti hubungannya dengan kejelasan video teman-teman dan juga ukuran file. Ada dua nih hubungannya nih. Jadi, resolusi video itu makin tinggi resolusi video, makin jelas pula videonya, tapi makin tinggi pula memori yang digunakan ya teman-teman ya. Itu ya, kalau punya keterbatasan memori, nah itu harus dipertimbangkan resolusi videonya, tapi kalau punya source memori yang banyak, teman-teman nggak perlu khawatir nih. Nah, resolusi video itu sendiri nanti di kameranya teman-teman ya, teman-teman pastikan juga, besok akan kita pelajari ya, teman-teman pastikan juga nih, device teman-teman ini mumpuni, baik itu untuk mengambil gambar maupun mengeditnya. Itu. Nah, ada beberapa contoh resolusi video dari 720p, 1080p, terus ini 2K ya, yang Quad HD ini 2K, nah sama satu lagi yang 4K di 4096 2160 ini teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh resolusi video ya. Di bawahnya ada 360, 144. Oke. Nah, 4K sekarang itu resolusi video setahu saya yang paling tinggi ini bisa di 8K teman-teman. Oke. Nah, nanti dalam menentukan resolusi video teman-teman nanti perlu nih menyimak media player yang akan digunakan. Jadi ada dua nih, device yang teman-teman punya, yang bisa teman-teman mengambil gambar dan ngedit, sama yang kedua media player yang mau dipakai apa sih, itu dalam menentukan resolusi video nih. Kalau teman-teman pengennya 4K, tapi device-nya nggak sanggup, jangan dipaksakan. Gitu. Karena nanti saya kasih contohnya teman-teman setelah ini. Selatan, waktu itu saya masih bingung, pengen bekerja tapi tidak mempunyai skill. Jakarta Selatan. Oke, di sini ada 3 contoh video teman-teman. Yang sebelah kiri ini ukurannya 1080 ya, 1920 kali 1080. Yang di tengah ini 360, yang paling kanan 144. Oke, kalau dilihat di layar ini dari ketiga video itu yang paling jelas tentu di 1080 ya teman-teman ya, sepakat ya. Oke, di 144 ini nggak jelas ya gambarnya, buram ya. Kalau di sebelah kiri ini masih terbaca DKI Jakarta. Kalau yang sebelah kanan ini sudah nggak terbaca ya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan resolusi video teman-teman. Jadi makin tinggi makin jelas. Di sini juga bisa dilihat 360 makin pudar, 144 sudah mulai nggak jelas teman-teman. Tapi pertimbangkan lagi device teman-teman. Kayak itu. Nah, dari dua hal tadi, device dan media player, itu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih resolusi video. Ada satu poin penting nih teman-teman. Satu poin penting ketika teman-teman menentukan resolusi video. Nah, resolusi video teman-teman itu dari kedua hal ini ada satu lagi, yaitu informasi yang mau disampaikan. Jangan sampai memaksakan resolusi videonya diturunkan karena ukuran filenya mau dikecilkan, tapi informasinya nggak jelas. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, setelah resolusi video, Waktu itu kita masuk ke aspek rasio teman-teman. Nah, aspek rasio merupakan perbandingan proporsi antara tinggi dan lebar dalam suatu video atau film. Nah, terdapat banyak pilihan ukuran aspek rasio ini teman-teman ya, tergantung dari media rekam serta output yang dipakai. Nah, contoh aspek rasio ini ada 3:2, 4:3, 5:4, 16:10, 16:9,
1,85:1 atau CinemaScope 2,35:1 atau 9:16. Nah, sekarang yang umum digunakan teman-teman, yang umum digunakan ketika landscape ya. Ketika landscape yaitu HP, misalkan ngambil gambar pakai HP, HP-nya dimiringkan. Nah, itu otomatis aspek rasio yang dipakai 16:9. Kalau portrait atau berdiri, HP-nya di 9:16, teman-teman. Nah, ini tergantung kegunaannya, tergantung nanti teman-teman mau gimana nih. Kalau untuk video panjang, contohnya misalkan di YouTube ya, video panjang di YouTube umumnya pakai aspek rasio 16:9 nih. Nah, kalau 9:16 itu biasanya di Instagram ya, teman-teman ya. Di Instagram Reels, kalau di YouTube Short ya, video pendeknya YouTube ya, teman-teman. Kalau untuk di sinema bisa 1,85 atau 2,35 banding 1 nih, teman-teman nih. Nah, itu untuk aspek rasio. Nah, aspek rasio khusus untuk landscape, teman-teman ya. Kalau pakai 16:9 nih, 16:9 itu kan makin lebar ya. Makin lebar informasinya di kanan dan kiri, makin lebar layarnya, makin lebar juga informasi yang bisa disampaikan di video tersebut ya, teman-teman ya, kalau pakai yang 16:9. Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Contohnya 16:10 di 16:9 yang pertama. Kalau pakai aspek rasio 16:10, teman-teman, nah sementara device atau media player yang memutar di 16:9 akan muncul nih baris hitam nih, atau area hitam di kanan dan kiri, teman-teman. Gitu. Itu pengaruh aspek rasio. Nah, contohnya nih, kalau di 21:9 di 16:9 di atas nih muncul nih. Oke, sementara seharusnya kan bisa dimaksimalkan informasinya, tapi jadi ada kosong di atasnya. Oke, terus gimana Pak? Apakah harus full di 16:9, masuk di 16:9 juga media playernya? Enggak juga nih, teman-teman. Tergantung informasi yang mau teman-teman sampaikan. Nah, kalau sekarang biasanya yang lagi ngetren itu video sinematik ya. Video sinematik diputar di 16:9 media playernya, contohnya di YouTube ya, teman-teman. Nah, itu umumnya pakai aspek rasio 2,35:1 dimasukkan di 16:9. Nanti ada baris hitam. Nah, ketika mau seperti itu, teman-teman pastikan informasinya atau gambar-gambar yang ingin teman-teman sampaikan dalam video tersebut di aspek rasio 2,35:1 ya. Di posisi ini ya, karena kalau di posisi 16:9 otomatis kan atasnya kepotong nih. Jadi informasinya nggak masuk gitu. Jadi baris hitam, teman-teman ya. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada frame rate. Jadi frame rate merupakan banyaknya jumlah frame dalam 1 detik, teman-teman. Nah, frame rate ini umumnya terkait sama standar penyiaran, teman-teman. Standar penyiaran di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah pakainya PAL. Oke, nanti itu teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kalau dalam setting video, ini banyaknya jumlah frame dalam 1 detik. Contohnya, yang sebelah kiri 60 fps, sebelah kanan 120 fps nih. Nah, kalau diimajinasikan pergerakannya itu di 120 fps tentu lebih smooth ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena fps ini frame per second. Jadi dalam 1 detik ini ada berapa frame sih dalam sebuah video tersebut. Jadi video durasi 1 menit nih. 1 menit 60 detik. Nah, di setiap detiknya itu sebanyak 60 detik ini, setiap detiknya ada berapa frame nih, teman-teman. Umumnya yang dipakai 24, 25, 30. Kalau di video umumnya yang dipakai 30, teman-teman ya. 30 frame rate. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pakai frame rate yang rendah, yang misalkan 15, gambarnya itu akan seperti yang di atas nih, teman-teman. Akan seperti ini, terlihat patah-patah. Oke, kalau frame rate-nya lebih tinggi lagi seperti ini, teman-teman. Akan terlihat lebih halus pergerakan bolanya ya, pergerakan lingkarannya, teman-teman. Oke, nah frame rate ini ada beberapa macam. Tadi sudah saya sampaikan, biasa dipakai video di 30 fps. Nah, teman-teman ada kekhususan lagi kalau teman-teman mau buat video slow motion nih. Kayak biasa teman-teman sudah pernah dengar ya, ada yang belum pernah dengar nggak video slow motion?
Sudah ya, rata-rata sudah pernah dengar ya video slow motion ya. Nah, kalau membuat video slow motion ini biasanya FPS-nya ini kan diturunkan ya. Speednya diturunkan. Tadinya speednya 100% karena mau dibuat lebih slow, diturunkan jadi 50% misalkan. Nah, ini teman-teman harus atur dulu nih ketika pengambilan gambar, harus atur dulu di FPS-nya. Kalau tadi standarnya yang dipakai 30 fps, kalau mau diturunkan 50% ya speednya nih, misalkan orang lari, teman-teman ngerekam, pengen ngelihat pergerakan langkahnya nih. Nah, ngerekamnya nggak bisa di 30 fps, kan mau diturunin 50% kecepatannya, misalkan. Nah, teman-teman nggak bisa ngerekam di 30 fps, kalau standarnya mau teman-teman pakai 30 fps. Teman-teman paling nggak 2 kalinya di 60 fps ya, kalau mau diturunkan 50%. Kenapa? Kalau teman-teman pakai di 30 fps, diturunkan 50%, artinya teman-teman bagi 2 nih. Jadi dalam 1 detik hanya ada 15 frame. Oke, efeknya akan seperti ini teman-teman. Efeknya bisa seperti lingkaran ini, jadi patah-patah nanti videonya, nggak smooth ya. Oke, nah yang terakhir ada media publikasi teman-teman. Oke, contohnya yang umum ya, ada YouTube, Vimeo, Instagram feed, IG feed, IGTV, Reels ya, TV, Cinema. Kalau TV sekarang biasanya sudah di 16:9 aspek rasionya, dengan resolusi video umumnya di 1920 kali 1080. TV digital sekarang ya, siaran digital biasanya pakainya kualitas itu ya teman-teman ya. Nah, yang umum di YouTube biasanya di 1920 kali 1080. Nah, teman-teman, saya mau share satu perbandingan resolusi video. Waktu itu saya masih bingung, pengen bekerja tapi tidak mempunyai skill. Oke, dari kedua video ini teman-teman, dari video yang pertama dan yang kedua, ada yang mau ngasih ini nggak? Ada yang mau menjawab nggak? Ini resolusi videonya berapa? Yang ini berapa? Ada yang mau menebak-nebak nggak teman-teman? Kira-kira berapa? Coba putar lagi, Mas. Oke, kita putar lagi ya. Waktu itu saya masih bingung, pengen bekerja tapi tidak mempunyai skill. Waktu itu saya masih bingung, pengen bekerja tapi tidak mempunyai skill. Kira-kira berapa teman-teman? Yang sebelah kiri berapa, yang sebelah kanan berapa? Kiri 1080, kanan 720. Oke, ada lagi? Kebalik, yang kiri 720, kanan 1080. Kanan 1080, kiri berapa Mas jawab? Sorry. 720. 720. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum kita lanjutkan videonya ya. Lalu saya mendapat informasi dari saudara saya untuk mengikuti Ya, jadi pelatihan yang kerja kiri daerah 1080, yang kanan 720 ya Selatan. teman-teman ya. Nah, dari kedua video ini, informasinya jelas nggak dua-duanya teman-teman? Jelas. Jelas ya, kanan kiri bedanya sedikit ya. Cuma memang kalau didetailkan, yang kiri lebih clear ya. Ya nggak teman-teman? Lebih tajam. Lebih tajam gambarnya, betul ya. Lebih tajam ya teman-teman ya. Ya, ini jadi resolusi video. Kadang yang berdekatan 1080 sama 720 hasilnya nggak jauh beda. Teman-teman, hasilnya nggak jauh beda, tapi tetap ada perbedaan. Ketika di 1080 hasilnya akan tajam. Cuma kita perhatikan juga nih di ukuran filenya teman-teman. Kalau 720 dengan video yang sama, ukuran filenya itu 45 megapiksel, 45 kilobyte. Di 1080 ini di 63. Jadi ukuran filenya tentu lebih tinggi ya di 1080 ya. Nah, ini yang harus teman-teman pertimbangkan ya. Oke, itu terkait resolusi video. Oke, kita lanjut lagi di media publikasi teman-teman. Ya, ada 5, contohnya rata-rata di 1920 kali 1080. Kalau di Instagram feed, itu biasanya kotak ya, tapi 1920 1080 juga bisa dimasukkan. Di IGTV nih teman-teman, karena aspek rasionya tadi portrait 9:16, resolusi videonya tentu berbalik ya, di 1080 kali 1920 teman-teman ya. Oke, sampai sini untuk
Untuk materi tadi ada yang ditanyakan nggak teman-teman masuk di perencanaan konsep visualnya? Izin nanya soal FPS-nya boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Kan biasanya kalau saya bikin video pengen nge-up ke 90 fps nggak bisa. Sementara device yang saya gunakan sudah support malah 90 fps-nya itu. Itu kenapa kira-kira, Kak? Gimana Mas? Gimana tadi? Mohon maaf, tadi kurang jelas. Ini saya kan mau bikin video, saya mau nge-up videonya ini ke 90 fps. Nah, ketika di save itu ternyata nggak bisa, mentoknya di 60, sementara device yang digunakan itu sudah support untuk 90 fps-nya. Terkait hal ini gimana kira-kira? Ada yang salah atau gimana kira-kira itu, Kak? Oke. Ya, itu biasanya device-nya harus dicek dulu Mas, device-nya itu seperti apa, terus aplikasi yang digunakan juga support nggak, itu dulu sih. Kalau dari sisi pengambilan gambar ya, kalau dari sisi pengambilan gambar itu kan kita setting dulu berapa FPS-nya, itu Mas. Jadi di setting dulu berapa FPS-nya, device-nya juga dilihat supaya kemampuan device-nya nih benar-benar sanggup nggak di 90 FPS di resolusi tertentu. Biasanya di resolusi tertentu juga dibatasi. Itu yang kedua, nanti di aplikasinya. Nanti besok kita pelajari nih, ada satu aplikasi kalau di smartphone namanya Open Camera, teman-teman nanti bisa download Open Camera. Nah, di situ ada pilihan setting frame rate-nya teman-teman. Dia bahkan kalau nggak salah sampai 120 atau 240. Cuma balik lagi nanti dengan kemampuan device teman-teman dulu nih. Kalau device teman-teman hanya mentok di 60, ya teman-teman mau dinaikkan di 90 fps juga nggak bakalan bisa itu kalau pakai Open Camera. Atau di 120 atau di 240 fps nggak akan bisa teman-teman. Berarti kemungkinan ada dari aplikasinya yang nggak support ya, Kak? Ya, atau bisa juga dari device-nya? Ya, jadi dua kemungkinan itu. Nanti besok kita pelajari nih dengan pakai Open Camera di smartphone. Baik, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Kita masuk di perencanaan konsep visualnya teman-teman. Nah, di perencanaan konsep visual tadi sudah saya singgung di awal ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Cuma kita belajar beberapa aja ya teman-teman. Di sini ada komposisi video yang kita pelajari yang pertama. Nah, teman-teman pernah nonton film ini nggak ya, teman-teman ya? Jurassic World ya. Nah, umumnya di film, di video itu ada satu komposisi video yang digunakan. Namanya rule of third, teman-teman. Nah, rule of third ini membagi sebuah frame menjadi 3 bagian nih. Menjadi 3 bagian. Contohnya nih bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Atau bagian pertama, kedua, ketiga dengan garis-garis ini teman-teman ya. Dibagi ya. Nah, garis bantu ini nanti di smartphone bisa teman-teman munculkan ya teman-teman. Nanti caranya besok kita pelajari. Nah, apa hubungannya dengan garis-garis ini, penempatan objeknya. Nah, penempatan objek di komposisi rule of third ini menempatkan objek di sepertiga bagian tertentu dari garis-garis bantu ini, teman-teman. Nah, contohnya di film Jurassic World ini dia pakai rule of third nih. Dengan objeknya ini ditampilkan di persimpangan garis ini, teman-teman ya. Nah, ini rule of third ya, teman-teman ya. Jadi membagi dengan garis-garis bantu ya, teman-teman ya. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang ya. Jadi posisinya di sini. Kenapa nggak di tengah nih? Nanti kita bahas. Ada yang namanya looking room setelah ini, teman-teman. Oke. Nah, satu lagi ada yang namanya headroom, teman-teman. Ketika teman-teman nanti ngambil gambar, misalkan pakai konsep seperti ini ya, lagi wawancara dan lain-lain. Nah, teman-teman pastikan ada headroomnya nih. Di atas kepala disisakan headroom, teman-teman. Ya, kalau enggak ini nempel banget kepala objeknya dengan batas frame teman-teman nih. Terlihatnya kurang bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya komposisi video rule of third, terus teman-teman kasih juga headroom. Jangan lupa. Oke, nah terkait komposisi video, ada satu video yang bisa menggambarkan seperti apa komposisi video ini.
Sekarang kita bakal bahas tentang cara bikin shot atau framing di film itu emang ada banyak dan banyak juga faktor yang mempengaruhi. Tapi hari ini kita bakal sharing soal salah satu aspek untuk bikin shot di film, yaitu komposisi. Apa sih komposisi ini? Terus gimana nih nentuin komposisi waktu kita framing? Beberapa udah pernah dibahas sama Canca di video tentang jenis-jenis shot kalau nggak salah. Jadi langsung cek aja ya. Oke, balik lagi ke komposisi. Komposisi secara umum itu kan kombinasi dari berbagai unsur yang membentuk sesuatu. Kalau di fotografi sama sinematografi, komposisi itu gimana kita nyusun subjek atau objek yang bakal di shot supaya lebih bercerita dan lebih hidup. Nah, hari ini aku mau kasih tahu beberapa cara yang mungkin bisa kalian pakai ketika kalian ngomposisiin gambar kalian. Jadi buat panduan gitu, ada rule of third, simetris, leading line, dan depth of field. Yang pertama rule of third. Rule of third ini komposisi yang paling umum. Biasanya dipakai buat ngeliatin hubungan subjek sama elemen-elemen di sekitarnya. Atau malah mau misahin antar subjek. Rule of third juga cocok banget buat ngeliatin ekspresi karakter dengan jelas. Kalau kita kombinasiin dengan close up. Jadi penonton bakal lebih fokus. Cara ngelihat komposisi ini adalah dengan ngebagi frame kalian jadi grid 3x3 gini. Biasanya di kamera-kamera kalian udah ada tuh display grid 3x3 buat ngemudahin lihat rule of third-nya. Cara nerapin rule of third ini gampang banget dengan naruh subjek kita di sisi garis gridnya. Kalian bisa taruh karakter kalian di kanan, kiri, atau bahkan keduanya. Yang kedua, simetri. Nah, kalau tadi rule of third naruh subjek di kanan atau kiri frame, kalian juga bisa naruh subjek kalian di tengah, atau ya bisa ditaruh di kanan kiri frame itu biar ngasih kesan simetris. Biasanya komposisi gini dipakai buat ngasih kesan dinamis dan kestabilan. Karena bagian dari frame kelihatan seimbang penempatannya. Sutradara kayak Stanley Kubrick sama Wes Anderson nih yang biasa suka pakai komposisi ini di film-film mereka. Wah, kalau Wes Anderson sih kayaknya kalau kita ngomongin simetris pasti langsung inget film-film dia nggak sih? Yang ketiga, leading line. Nah, kalau leading line ini sesimpel ada garis imajiner yang fungsinya buat ngarahin fokus penonton ke suatu informasi. Kalian bisa bikin garis imajiner ini pakai garis-garis di sekitar kalian, kayak marka jalan, deretan pohon, ya pokoknya elemen-elemen garis di sekitar kita lah, pokoknya bisa kita manfaatin semua. Dan yang terakhir itu depth of field atau kedalaman. Nah, ini pernah nih aku bahas sebelumnya. Jadi kita bisa nerapin kedalaman ruang sempit atau luas untuk tujuan tertentu. Misalnya, depth sempit untuk memfokuskan penonton ke satu informasi khusus yang bisa kita kombinasiin sama pergantian fokus untuk ngarahin fokus penonton ke suatu informasi. Wah, banyak banget ya fokus-fokus ya. Ada bagian gambar yang blur dan ada bagian gambar yang fokus ini membantu mata penonton untuk fokus ke satu informasi aja dalam satu waktu. Nah, kalau sebaliknya, depth luas atau bisa juga kita sebut deep focus biasanya untuk nyampein dua informasi secara berbarengan tanpa pemisah, karena emang subjek yang jadi background dan foreground bakal sama-sama fokus di sini. Jadi informasi bakal terlihat jelas dan penonton bakal diarahin buat nge-scan gambar lebih lama buat ngelihat kejadian-kejadian yang terjadi di suatu frame. Misalnya kayak opening scene Gravity yang nunjukin chaosnya kecelakaan luar angkasa dari foreground, midground sampai background, itu kalian bisa lihat dengan jelas. Atau kayak salah satu scene di The Guardian of Galaxy waktu mereka mau kabur dari penjara pas Peter Quill, Gamora, sama Rocket menyusun rencana mereka untuk kabur dari penjara. Kita bisa tetap lihat Groot yang berusaha nyabut baterai power dari penjara itu di bagian backgroundnya. Oh ya, pro tips nih dari salah satu sinematografer terkenal, Roger Deakins. Tips dari Roger Deakins, waktu nge-framing gambar, usahain jangan motong bagian tubuh subjek di bagian-bagian sendi kayak leher, dengkul, atau siku, karena nanti bakal kelihatan kurang pas framingannya, jadi kayak buntung gitu loh. Oke, itu dia beberapa komposisi yang bisa kalian pakai waktu nge-framing gambar biar lebih bercerita dan hidup. Ya, sebenarnya komposisi ini tuh nggak ada titik bakunya ya, harus gini, harus gitu, karena tiap film itu punya treatmentnya masing-masing untuk dapetin gambar yang lebih bercerita. Karena yang paling penting adalah apa yang ingin kita sampaikan, bukan visualisasi seperti apa yang mau kita pakai. Jadi komposisi itu ada hanya sebagai saran untuk kalian ketika nge-framing gambar. Ada waktu dimana kalian bisa ngikutin saran itu, tapi ada juga waktu dimana kalian bisa pakai cara kalian sendiri. Like, comment, dan share kalau... Oke, itu ya teman-teman ya. Terkait komposisi video, ada macam-macam ya teman-teman ya. Cuma yang umum digunakan biasanya itu rule of third. Yang paling umum dan sering digunakan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman.
ada satu lagi namanya looking room, teman-teman. Nah, contohnya ini, teman-teman. Yang pertama dan yang kedua, teman-teman. Oke, kalau yang pertama looking room-nya, objek ini dia ngelihat ke arah kanan ya, kalau dari kita ya, ke arah kanan ya. Nah, kalau kita tempatkan objeknya kira-kira di tengah nih, teman-teman. Looking room kan tetap ke kanan ya, tapi ada space di kiri ya, teman-teman ya. Ada space di kiri. Nah, apalagi kalau ini objek ditempatkan di kanan lagi, teman-teman. Otomatis sangat sedikit ya looking room-nya, bahkan nggak ada ya, teman-teman. Nah, ini penting juga di komposisi, teman-teman ya. Kasih space kosong looking room sesuai dengan pandangan dari objek. Itu ya, kurang lebih ya, looking room. Oke. Nah, setelah komposisi, kita tentukan juga tipe shot-nya, tipe shot yang akan kita gunakan, teman-teman. Ada beberapa tipe shot, teman-teman ya. Nah, kurang lebih ini sebagian dari tipe shot tersebut ya, teman-teman ya. Nah, tipe shot ini berguna ketika teman-teman menyampaikan informasi nih. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana ide cerita, pencarian dan pengembangannya, teman-teman juga sudah buat ya. Sudah buat ide cerita seperti apa yang mau teman-teman terapkan nantinya. Nah, di hari ini teman-teman akan belajar bagaimana ide cerita itu dikonsepkan dalam sebuah visual. Nah, yang pertama tadi ada komposisi, yang kedua ada tipe shot ini, teman-teman. Nah, ide cerita tersebut, informasi yang ingin disampaikan dalam ide cerita tersebut, itu bisa juga bergantung di tipe shot yang akan teman-teman sampaikan. Teman-teman gunakan. Itu ya, teman-teman ya. Misalkan nih, teman-teman mau menyampaikan bahwa orang tersebut kepedesan, atau orang tersebut mukanya pucat nih, teman-teman. Nah, kira-kira tipe shot mana nih yang mau teman-teman pakai nih kalau mau menampilkan orang lagi pucat mukanya? Kira-kira tipe shot mana, teman-teman? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ada yang mau coba ngasih pendapat nggak? Tipe shot mana nih yang dipakai nih kalau mau menampilkan muka orang yang pucat? Ekstrim. Ya, ekstrim. Gimana? Bisa ekstrim atau close up. Bisa ekstrim atau close up. Ekstrim close up ya, atau ekstrim long shot. Ekstrim close up. Ekstrim close up. Oke, ya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih jawabannya. Ya, bisa dipakai di close up atau ekstrim close up nih, teman-teman. Kalau close up itu biasanya menggambarkan di wajahnya. Kalau ekstrim close up itu lebih dekat lagi, teman-teman nih. Misalkan di hidung atau di mata ya. Itu dua indera ya, yang berdekatan ya, teman-teman. Jadi lebih fokus ke sebuah titik kalau di extreme close up itu, teman-teman. Oke, jadi ada 8 contoh di sini. Yang pertama ada extreme close up, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ada close up, itu biasanya fokus di wajahnya, teman-teman. Yang ketiga medium close up, itu dari dada sampai dengan kepala ditampilkan. Selanjutnya ada medium shot, teman-teman. Medium shot itu dari pinggang sampai dengan kepala ditampilkan. Medium full shot dari kepala sampai dengan lutut. Full shot itu seluruh badannya itu ada ya, teman-teman ya. Jadi aktivitas apa yang dilakukan orang tersebut di lingkungan mana itu bisa terlihat di full shot, teman-teman. Nah, kalau long shot itu aktivitas apa saja yang dilakukan orang tersebut dan aktivitas di sekelilingnya atau posisinya dia melakukan aktivitas di mana tergambarkan di long shot. Extreme long shot ini lebih luas lagi ya, situasi sekitarnya itu bisa ditampilkan, teman-teman. Oke, jadi penggunaan tipe shot ini ketika teman-teman mau menyampaikan informasi, contohnya tadi orang mukanya pucat, bisa pakai close up, teman-teman. Bisa pakai yang lebih pas close up, jangan pakai full shot, tentunya nggak tergambar informasinya. Kalau sedang melakukan aktivitas dan pengen kelihatan aktivitas di sekitarnya kelihatan juga, bisa pakai full shot, teman-teman ya. Itu ya, teman-teman ya, untuk tipe shot ya. Oke, nah ada video contoh dari tipe shot, teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi di awal, sebenarnya shot size basic itu dibagi jadi 3, yaitu long shot, medium shot, dan close up. Kemudian long shot dibagi lagi jadi
extreme long shot, dan full shot. Medium shot dibagi lagi jadi niche shot, cowboy shot, dan medium shot. Dan terakhir, close up dibagi lagi jadi extreme close up, big close up, dan close up. Sebelum aku jelasin masing-masing shot size-nya, kalian tonton dulu video pendek ini dan kalian bisa coba prediksi kira-kira mana yang long shot, mana yang medium shot, mana yang close up, dan seterusnya. Selamat menonton. Halo? Oh, baik. Oh, lagi di Jogja? Iya ya, gue masih di Jogja juga sih. Buku yang waktu itu ya? Ada. Gue bawa sih. Bagus kok nih. Oh, besok banget. Oke. Besok tempat biasa gue antar ya? Iya, besok pagi ya? Oke, siap. Oke. Kenapa, bro? Kita bahas shot size pertama dari yang paling luas dulu. Extreme long shot. Shot ini biasanya dipakai untuk nunjukin keseluruhan tempat kejadian dan membuat subjek kita terlihat kecil dibanding dengan lingkungannya. Long shot. Shot ini sebenarnya hampir sama dengan extreme long shot, tapi di sini subjeknya kelihatan lebih jelas. Seluruh tubuh pemain kelihatan dari atas sampai ke bawah, tapi masih ada sisa yang lumayan banyak di bagian atas dan bawah frame. Full shot. Shot ini tetap ngeliatin lokasi, tapi pemain kelihatan lebih jelas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan hampir nggak ada sisa di bagian atas dan bagian bawah frame. Kalau misalnya objeknya kita ganti, misalnya mobil atau motor, prinsipnya tetap sama. Full shot itu nunjukin secara keseluruhan. Jadi, full shot mobil berarti nunjukin mobil full tanpa kepotong, dan full shot motor juga berarti nunjukin motor secara full tanpa kepotong. Niche shot. Shot ini merupakan pertengahan dari full shot dan medium shot. Niche shot ini nunjukin tokoh dari bagian lutut sampai ke atas kepala. Cowboy shot. Shot ini dikasih nama cowboy shot karena dulu awalnya dipakai untuk nge-shot adegan cowboy yang bawa pistolnya di pinggang. Ini gambarnya. Selanjutnya kita ke shot size yang nunjukin pemain secara lebih detail. Pertama ada medium shot. Shot ini merupakan shot yang paling umum banget dipakai waktu syuting. Shot ini bisa dipakai setelah long shot atau full shot untuk ngeliatin ekspresi secara lebih jelas. Dan bisa juga dipakai setelah close up untuk menetralkan lagi cerita. Medium close up. Shot ini nge-shot pemain dari dada sampai ke atas. Ekspresi karakter lebih jelas lagi dibanding dengan medium shot. Close up dan big close up. Kedua shot ini penting banget dalam pembuatan film. Karena kita bisa nyampein ekspresi, emosi pemain secara lebih detail kepada penonton. Untuk ukurannya, close up itu kira-kira dari pundak ke atas dan masih nyisain headroom atau sisa space kosong di atas kepala. Sedangkan big close up ukurannya cuma dari dagu sampai ke dahi. Shot size terakhir adalah extreme close up. Shot ini fungsinya untuk lebih menekankan hal-hal tertentu. Shot ini bisa mata aja, bibir aja, atau bagian tubuh lain. Tadi adalah jenis-jenis shot berdasarkan ukuran subjek atau shot size. Kalau ada yang belum jelas, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar sekarang sebelum kita lanjut ke jenis yang kedua. Oke, sekarang jenis shot yang kedua, yaitu jenis shot berdasarkan jumlah objek di dalamnya. Jenis shot ini bisa dibagi lagi jadi beberapa macam shot. Pertama, single shot. Dalam shot ini, kita hanya membingkai atau ngeframe satu pemain aja. Nah, single shot sendiri dibagi lagi jadi dua jenis, yaitu clean single dan dirty single. Jadi, clean single itu bener-bener cuma satu aktor aja dalam satu frame, tanpa masukin sedikit pun bagian tubuh aktor lain. Sedangkan dirty single, kita masukin sedikit bagian tubuh aktor lain untuk jadi foreground. Selanjutnya adalah two shot. Shot ini berisi dua karakter dalam satu frame.
perlu bahwa untuk dikatakan sebagai two shot, kedua karakter nggak perlu berhadapan dan simetris, tapi karakternya sama-sama berdiri ngeliat ke depan atau bahkan keduanya menghadap jauh dari kamera pun tetap bisa dibilang two shot. Yang penting adalah jumlah karakternya. Setelah two shot, kita ada three shot. Three shot ini berisi 3 karakter dalam satu frame. Kemudian, jika karakter kita lebih dari 3, biasanya orang nyebut shotnya sebagai group shot. Selain shot-shot tadi, di jenis shot ini juga ada over the shoulder shot. Shot ini penting banget dan paling sering dipakai untuk adegan-adegan dialog, karena over the shoulder shot bakal mengikat kedua aktor yang lagi berdialog dan menghubungkan mereka secara emosional. Bedanya over the shoulder shot dengan dirty single adalah di shot ini bahu aktor kelihatan lebih jelas dibanding dengan dirty single. Oke, sekian video tentang jenis-jenis shot bagian pertama. Jenis-jenis shot lain bakal kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke ya, itu teman-teman ya. Itu terkait tipe shot. Contohnya ya, ada macam-macam tipe shot teman-teman. Tadi ada juga tambahan untuk single group ya teman-teman yang over the shoulder. Kalau over the shoulder itu memang biasanya dipakai ketika ada komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dua objek. Jadi seolah-olah objek yang ingin ditampilkan itu komunikasi dengan seseorang. Bisa ditampilkan seperti itu ya, pakai over the shoulder. Nah, selanjutnya dari tipe shot ada kamera angle teman-teman. Ada posisi kameranya di angle kamera yang mana sih? Nah, ini ada 5 contohnya, ada bird eye, high angle, eye level, low angle, sama frog eye teman-teman. Kalau bird eye ini diambil dari atas nih. Nah, yang pertama bird eye dari atas, jadi kondisi sekeliling objek tersebut kelihatan nih. Objeknya di mana, aktivitasnya di mana, apa yang dilakukan di aktivitas tersebut, ada nggak aktivitas lain di lingkungan tersebut, itu kelihatan dari bird eye. Nah, terus ada high angle nih teman-teman. Kalau high angle itu posisinya di atas dari objek, tapi nggak setinggi bird eye teman-teman. Nanti ada contohnya. High angle ini fungsinya ketika pengambilan gambar ini dalam menyampaikan informasi. Fungsi dari high angle ini untuk membuat objek seperti kerdil ya, seperti lemah ya. Jadi pakai high angle. Kalau eye level, selanjutnya yang ketiga, eye level ini memposisikan kamera sejajar dengan mata objek, teman-teman. Nah, jadi membayangkan bahwa yang lagi ditatap itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata kita, sesuai dari posisi, tinggi, dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Itu misalkan lagi komunikasi dengan objek di depannya, itu bisa pakai eye level, atau kalau lagi jalan tiba-tiba kamera memperlihatkan kondisi sekitarnya atau kondisi depannya ya, kondisi depan dari objek tersebut, itu bisa pakai eye level teman-teman. Nah, yang keempat low angle, ini kebalikan dari high angle. Kalau low angle ini mengambil dari bawah ya, jadi seolah-olah itu mendeskripsikan bahwa objek yang diambil ini lebih superior nih, lebih besar nih, itu teman-teman. Jadi konsep penyampaian informasinya seperti itu kalau low angle. Ada juga frog eye itu lebih bawah lagi ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat di contohnya. Oke, contohnya berikut teman-teman. Hai, kembali lagi di Siasat Sinema. Kali ini kita akan ngebahas soal salah satu topik yang sebenarnya sangat penting di filmmaking. Selain jenis-jenis shot adalah jenis-jenis angle. Secara garis besar ada 5 angle kamera. Yang pertama adalah bird eyes view, high angle, eye level, low angle, dan frog's eye atau worm's eye view. Kita bahas satu persatu ya. Yang paling pertama adalah bird's eye view, alias sudut pandang burung kalau diterjemahkan secara harafiah. Nah, angle ini adalah angle ekstrim dari atas melihat ke subjek di bawah. Seperti ini contohnya, lu bisa ngelihat apa sih efek psikologis yang ditampilkan dari angle seperti ini, bird's eye view. Efek psikologis yang akan dirasakan penonton adalah penonton akan merasakan mereka sedang observasi subjek tertentu. Mereka bisa melihat kondisi geografis
yang mengelilingi subjek seperti ini contohnya. Selain itu juga si subjek akan terlihat kecil, akan terlihat lebih lemah karena karena seolah-olah dipandang oleh penonton dari atas. Penonton seolah-olah punya power untuk mengobservasi si subjek, apa yang sedang dia lakukan, kemana dia akan pergi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah high angle. High angle adalah ketika kamera ada di atasnya, lebih tinggi sedikit dari di atasnya karakter. Biasanya jenis angle ini dipakai untuk memperlihatkan karakter sebagai sesuatu yang sangat kecil dan powerless atau tanpa power, lemah intinya lah. Misalnya contohnya kayak gini, bisa lo lihat sendiri, kita bisa dapat kesan bahwa si karakter yang dipertontonkan sangat lemah, powerless, dan tidak dominan lah intinya. Kemudian jenis angle berikutnya adalah eye level atau sejajar dengan mata manusia. Jenis angle eye level ini berguna untuk memberikan kesan pada penonton bahwa mereka benar-benar ada di tempat yang sama dengan karakter. Jadi secara dramatik ini akan memberikan efek pada penonton bahwa mereka benar-benar ada di tempat yang sama dengan karakter protagonis, dengan karakter-karakter yang ada di filmnya. Secara psikologis, kamera angle ini eye level akan memberikan pada informasi pada penonton bahwa mereka benar-benar ada di tempat yang sejajar dengan mata manusia. Pendekatan ini pernah saya pakai di Balik Jakarta, film Balik Jakarta. Treatmentnya semua kamera dipakai eye level, selevel mata manusia, karena pinginnya orang-orang benar-benar merasakan ada di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, eye level ini gunanya seperti itu secara psikologis pada penonton. Kemudian ada juga berikutnya adalah namanya low angle, alias kamera ada di level di bawah mata manusia. Sering dipakai di film-film cowboy. Kenapa? Karena jenis angle ini bisa menunjukkan bahwa si karakter punya power, punya kuasa, punya otoritas terhadap karakter lain, punya wibawa. Bisa kalian lihat di contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri, karakter terasa dominan karena tubuhnya menjadi besar, menjadi punya power dan punya otoritas, punya kuasa tertentu terhadap karakter lain. Sering digambarkan dengan angle kamera seperti ini. Oke, angle terakhir yang nggak kalah penting adalah frost eye view, alias sudut pandang katak jika diterjemahkan secara harafiah. Angle ini lebih rendah lagi dibandingkan low angle karena ada di kacamata seekor katak, sangat rendah. Contohnya seperti ini. Efek psikologis yang akan dirasakan penonton akan merasakan subjek yang ada di depan kamera terasa begitu megah, raksasa, perkasa, bahkan lebih ekstrim dibandingkan dengan low angle. Jika tadi low angle, penonton akan merasakan subjek terasa besar, megah, maka dengan sudut pandang frost eye view seperti ini, penonton akan merasakan subjek terasa lebih megah lagi, lebih raksasa, lebih punya authority. Segitu dulu Siasat Sinema kali ini. Kita ketemu lagi di Siasat Sinema berikutnya. Jika kalian punya ide akan topik-topik yang mau kita bahas. Oke ya, itu ya teman-teman ya, terkait angle kamera. Nah tadi, kamera angle kurang lebih ada 5 teman-teman. Dari bird eye sampai dengan frog eye, tadi sudah divisualkan juga bagaimana bird eye, high angle, eye level, low angle, frog eye nih teman-teman nih. Oke, selanjutnya ada kamera movement teman-teman. Nah ini pergerakan kamera. Nah bagaimana biasanya kalau still kan teman-teman hanya meletakkan kamera itu aja ya di atas tripod atau di suatu wadah. Nah bagaimana kalau teman-teman butuh pergerakan kamera nih? Kameranya bergerak nih, ada macam-macam teknik kamera movement teman-teman. Ada itu dolly maju mundur, ada panning, pan. Kalau yang pertama ini dolly teman-teman, kameranya ini maju mundur ya, mengikuti objek atau subjek ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada panning, yaitu kamera bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi kamera tetap berada di sumbu utama, tetap ada di porosnya teman-teman ya. Jadi panning itu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, pan left, pan right, itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada pedestal, itu ke atas ke bawah, ada tilt, sama ke atas ke bawah, cuma ini berada tetap di sumbunya ya teman-teman ya, tilt itu. Bisa juga di roll teman-teman, bisa juga di track. Nah, nanti teman-teman bisa contohnya di video berikut sebentar.
Aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomong pergerakan kamera ada beberapa jenis. Pertama ada pen, lalu tilt, dolly, track atau crab, pedestal, crane, steadicam, dan zoom. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk contoh video dan penjelasannya. Tapi yang paling penting sebelum mutusin untuk make pergerakan kamera, kita harus tahu dulu cerita apa yang mau kita sampaikan. Jadi pergerakan kamera harus ada motivasi. Bisa jadi untuk nunjukin sesuatu, nyembunyiin sesuatu, naikin atau nurunin intensitas dramatik, ngikutin subjek, atau beberapa motivasi lain. Pergerakan kamera itu bukan untuk keren-kerenan, tapi pergerakan kamera dipakai untuk nyampein cerita kepada penonton dan bikin penonton percaya sama ceritanya. Oke, sekarang kita lihat masing-masing pergerakan kamera. Pertama, pen. Pen adalah pergerakan kamera pada porosnya secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan namanya pen right, kalau ke kiri namanya pen left. Pen dipakai untuk ngikutin gerakan subjek atau bisa juga untuk ngeliatin lokasi yang luas. Selain itu, pen juga dipakai untuk ngerekam adegan dialog dari satu orang ke orang lain. Misalnya ada dialog dua orang, si A sama si B. Ini kamera, si A ngomong, "Hey bro, mau kemana?" Terus kamera panning, si B jawab, aku mau ke pasar nih bro." Nah terus si kamera ini panning lagi ke sini. Jadi kameranya terus ngikutin dialognya mereka berdua. Keunggulan ngerekam dialog dengan panning atau tanpa dipotong adalah kita bisa ngasih kesan real time ke penonton. Tapi nggak selalu adegan dialog pakai panning ya. Kita harus tahu kapan waktu yang pas untuk pakai panning. Nah, pen ini ada pengembangannya, yaitu whip pen. Whip pen adalah pen yang dilakuin dengan cepat. Bisa dipakai untuk nambahin energi ke scene, jadi transisi, atau untuk nambahin kesan komedi ke film. Pergerakan kamera selanjutnya adalah tilt. Tilt adalah pergerakan kamera mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Kalau ke atas namanya tilt up, kalau ke bawah namanya tilt down. Tilt up dengan pelan bisa ngasih kesan besar ke objek. Misal di contoh adegan ini. Kalau misalnya nggak pakai tilt up dan langsung di-cut ke ombak, kesan besarnya kurang dapat karena tilt fungsinya untuk menuntun mata penonton ngeliat dari bawah ke atas. Jadi kita kayak nyuruh penonton ngeliat, nih ombaknya gede nih, lihat ya. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, pergerakan kamera selanjutnya adalah dolly. Dolly adalah pergerakan kamera maju atau mundur dan biasanya kameranya ditaruh di atas alat yang namanya dolly track. Pergerakan dolly ada dua jenis, yaitu dolly in dan dolly out. Dolly in yaitu kamera ngedeket ke objek, terus dolly out adalah kamera ngejauh dari objek. Dolly in bisa dipakai untuk bikin suasana jadi lebih intim. Kita ngajak penonton yang diwakilin sama kamera untuk ngelihat lebih deket lagi ke suatu hal yang pengen kita tekenin. Atau dolly in juga biasa dipakai untuk ngenalin penonton ke lokasi baru. Kalau misalnya kita pakai dolly in yang durasinya panjang, kayak awalnya nunjukin suatu tempat terus maju ke suatu objek, itu kita kayak ngomong ke penonton, nih penonton, dari semua lokasi ini nih hal yang paling penting untuk kalian lihat. Jadi kita nuntun penonton untuk ngelihat ke objek yang tertentu. Sedangkan dolly out kebalikannya. Kadang dipakai untuk nurunin keintiman, ngeliatin keadaan sekitar objek, atau dipakai untuk akhirin suatu scene. Selanjutnya ada pergerakan track atau crab, yaitu pergerakan kamera dari sisi kanan ke kiri atau sebaliknya, kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan namanya track atau crab right, dan kalau dari kanan ke kiri namanya track atau crab left. Alat yang dipakai sama kayak dolly, yaitu dolly track, atau versi kecilnya adalah slider. Bedanya track sama pen adalah kalau pen kameranya cuman muter di poros, sedangkan track posisi kameranya ikut ngegeser. Pergerakan ini sering banget dipakai untuk ngikutin aktor. Dibanding dengan pen, track bisa ngikutin aktor dengan jarak yang lebih jauh atau tak terbatas, tergantung dengan panjang lintasannya. Dan ukuran subjek serta sudut pandangnya nggak berubah. Selain itu, environment-nya tetap dapat.
Jadi selain kita nunjukin aktor, kita juga bisa ngeliatin lingkungan sekitarnya dan itu bisa bikin film kita lebih real. Pergerakan kamera selanjutnya adalah pedestal. Pedestal adalah pergerakan kamera ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas namanya pad up, kalau ke bawah namanya pad down. Bedanya dengan tilt adalah kalau tilt kameranya nggak pindah posisi, sedangkan kalau pedestal kameranya ikut pindah. Nah, pergerakan kamera ini biasanya dipakai untuk nunjukin hal lain di frame yang sama. Kemudian ada juga pergerakan crane. Alatnya namanya crane, jib, atau boom. Dengan alat-alat itu, kamera bisa gerak bebas di udara. Pergerakan ini dipakai untuk ngeliatin lokasi geografis yang lebih jelas dan ngasih lihat perbandingan objek dengan lokasi kejadian. Selain itu, crane juga bisa dipakai untuk ngasih kesan terisolasi pada karakter. Pergerakan selanjutnya adalah steadicam, yaitu gerakan yang ngikutin karakter secara fleksibel. Alatnya namanya steadicam, atau sekarang bisa juga pakai kamera gimbal. Keunggulan steadicam dibanding dengan dolly atau truck adalah fleksibilitasnya. Steadicam nggak pakai alat yang gede dan ribet, jadi kamera. Jadi yang Nah, selain Steadicam, ada juga gerakan lain yang fleksibel, yaitu handheld. Tapi, bedanya handheld ini gerakannya lebih nggak stabil dibanding dengan Steadicam. Handheld dipakai untuk nambahin tensi adegan dan bikin penonton ikut ngerasain kondisi tokoh di saat itu. Kemudian pergerakan selanjutnya, zoom itu lebih ke pergerakan optik, bukan pergerakan kamera. Karena kameranya nggak gerak, yang gerak adalah optik dari lensanya. Zoom ada dua jenis, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in itu untuk bikin objek lebih besar, dan zoom out sebaliknya untuk bikin objek lebih kecil. Zoom itu populer banget karena efek dari zoom bisa bikin penonton sadar kalau dia lagi nonton film fiksi, jadi kesan realnya hilang. Tapi beberapa sutradara kadang masih pakai zoom untuk tujuan tertentu. Zoom juga kemudian dimodifikasi dengan gabungin antara movement dolly dan zoom. Jadi waktu dolly in digabung sama zoom out, atau pas dolly out digabung sama zoom in. Efek yang dihasilin namanya vertigo effect. Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis pergerakan kamera. Yang harus kita ingat adalah jangan sampai penonton lebih merhatiin pergerakan kameranya daripada ceritanya. Kalau penonton lebih merhatiin pergerakan kamera daripada ceritanya, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, sekian video dari aku. Semoga Oke, itu teman-teman ya untuk pergerakan kamera, ada berbagai contohnya. Nah, ini pergerakan kamera nanti penting untuk teman-teman terapkan ya, jika teman-teman ingin menggunakan dalam penyampaian informasi teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa sudah cukup jelas ya? Mas, maaf nih, mau nanya, kalau misalnya kita punya video itu, ya, untuk ditempatkan di media kita, itu untuk memperbesar resolusi, ada caranya nggak ya? Untuk memperbesar resolusi, kalau untuk resolusi video, Pak, jadi itu sesuai dengan kemampuan device masing-masing, Pak, ketika perekaman gambar. Nah, kalau device-nya misalkan smartphone-nya maksimal perekaman sampai Full HD atau 1920x1080, ya itu sudah dimaksimalnya di situ, Pak. Jadi nggak bisa diperbesar lagi. Jadi tergantung device masing-masing. Gitu, Pak. Kalau untuk resolusi, kalau untuk zoom, ini ya zoom yang ngezoom ya. Kalau untuk ngezoom beda lagi, Pak. Kalau untuk gimana supaya bisa lebih dekat lagi, itu tergantung kameranya, tergantung penempatan posisi kameranya sih. Kalau itu yang maksud zoom ya, Pak. Itu karena nanti besok kita pelajari apa itu optical zoom, digital zoom, bagaimana efeknya. Gitu, Pak. Terjawab, Pak ya? Oke, ada lagi teman-teman? Saya mau nanya, Pak. Iya, monggo Mas. DOD itu kan deep of field ya. Itu sama kayak bokeh bukan ya? Yang belakang ngeblur gitu. Oke. Ya, ada yang mau bantu jawab teman-teman? Ada yang mau ngasih pendapat? Monggo kalau ada yang mau ngasih pendapat.
Oke, kalau belum ya teman-teman itu kalau depth of field itu kurang lebih artinya kedalaman ruang ya teman-teman ya. Oke, ada kalau depth of field itu ada perbedaan ketajaman nggak sih antara subjek atau objek utamanya dengan background di belakangnya. Nah, kurang lebih sama mas dengan bokeh atau blur di belakangnya. Nah, depth of field dalam video ini tergantung tadi seperti dijelaskan tadi ya. Yang mau ditampilkan itu fokus informasinya di subjek atau objek tertentu aja yang ditampilkan, belakangnya di blur sehingga penonton atau audiens digiring nih supaya melihat fokusnya di subjek atau objek tersebut aja, nggak di sekelilingnya. Itu bisa pakai depth of field yang belakangnya itu diblurkan mas. Nah kalau mau menampilkan keseluruhan nih, misalkan tadi di film Guardian of Galaxy ya, ketika pemeran utamanya sedang melakukan aktivitas, yang Groot tadi di belakang sedang mencoba merusak sesuatu, terus yang di depan sedang mengobrol ya, itu bisa pakai nggak ada blurnya, jadi informasinya bisa tersampaikan. Gitu Mas Rofiki, gimana Mas? Berarti itu apa? Emang tujuannya buat fokus ke objeknya ya Mas? Ya Pak? Ya, tujuannya bisa untuk fokus ke objeknya. Kalau yang pertama tadi ya, jadi belakangnya diblurin, jadi apa yang dilakukan objek tersebut, nah itu penonton digiring supaya ngelihat apa yang dilakukan objek tersebut saja, nggak di objek sekitarnya. Gitu. Gimana Mas? Aman? Ya, aman Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum. Saya Irma, saya ingin mengajak para donatur berdonasi melalui aplikasi Dana Musadafin. Langkah pertama, download aplikasi Dana Musadafin di Play Store. Buka aplikasi dan pilih program yang ingin didonasikan. Masukkan nominal donasi, klik donasi, klik bayar sekarang. Lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Untuk mengetahui riwayat donasi, kamu dapat melihat di menu donasi saya. Ayo berdonasi di Dana Musadafin. Donasi lebih mudah, hidup jadi berkah. Nanya Mas. Ya, monggo. Mas, gimana Mas? Kalau misalnya DOP itu buat yang nentuin view angle-nya gitu atau itu dari sutradaranya Mas? Oh alah, ini lebih teknis lagi ya ini Pak ya. Dalam produksi video atau film itu ya kurang lebih ya teman-teman ya. DOP-nya. DOP. Ya kalau DOP jadi ini memang di luar konteks kita di video pendek teman-teman, tapi nggak apa-apa Pak, sekedar untuk pengetahuannya. DOP itu Director of Photography ya. Jadi dia itu bertanggung jawab ketika pengambilan gambar Pak. Ketika pengambilan gambarnya. Nah gimana tipe shotnya, pergerakan dan lain-lain itu tanggung jawab dari DOP. Kalau sutradara kan keseluruhan ya dari ide cerita dan lain-lain. Itu di sutradara. Sutradara pun sampai dengan editing video nanti sutradara mendampingi. Ketika dia menentukan potongan-potongan tersebut, ada yang namanya fine cut ya. Ketika sampai fine cut, potongan tersebut sudah dinyatakan fine cut atau belum, nah itu nanti ada sutradara. Tapi kalau di DOP itu ketika pengambilan gambarnya aja, Director of Photography. Gitu. Ada lagi teman-teman? Oke, masih aman ya. Oke, kalau belum ada kita next teman-teman. Nah, ketika tadi sudah belajar teman-teman dari komposisi video, tipe shot, pergerakan kamera, terus angle kamera teman-teman. Nah terkait dengan materi kemarin ide cerita, bagaimana sih konsep visual yang disampaikan. Nah ini teman-teman bisa kemas dalam namanya skenario. Nah skenario itu dibutuhkan sebagai guideline pengambilan video dan proses editingnya teman-teman. Nah ada beberapa contohnya dari script, storyboard, akhirnya shortlist ya. Shortlist untuk pengambilan gambar. Nah, shortlist itu yang nanti dipakai oleh DOP ya.
Mas Adi ya. Nah, shortlist nanti yang dipakai oleh DOP, entah itu DOP yang mengambil atau kameramen. Nah, ini guideline-nya di shortlist, teman-teman. Oke, kalau di script itu menggambarkan dialog yang terjadi dalam video tersebut atau film. Nah, storyboard itu gambarannya ya, kurang lebih gambaran visualnya yang akan disampaikan di video tersebut seperti apa. Nah, selanjutnya shortlist itu pengambilan gambarnya mau pakai tipe shot seperti apa. Nah, biasanya juga dideskripsikan pergerakan kameranya seperti apa. Ada pergerakan kamera kah, statis kah, atau dinamis kah? Kalau dinamis pakainya apa? Dinamisnya pakai panning atau tilt, pakai dolly atau zoom dan lain-lain itu ya, teman-teman ya. Nah, contohnya nih teman-teman. Contoh script seperti ini teman-teman. Script video yang kemarin ya, karakter, tujuan, halangan, solusi. Oke, ini ada skripnya. Kalau yang di atas ini biasanya menggambarkan posisinya di mana, in itu interior, ada juga teman-teman kalau dapat itu eksterior, terus lokasinya di mana, kamar, lokasi intinya di mana, meja kerja misalkan. Terus suasananya di mana, malam, gimana suasananya malam, apakah siang, pagi, sore gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini di awalnya itu biasanya menggambarkan dulu deskripsinya. Subjeknya sedang apa, dan lain-lain, apa yang dilakukan. Terus ada dialog yang disampaikan. Kalau ada dialognya di sini disampaikan apa dialognya nih. Gitu, teman-teman. Oke. Kalau shortlist nih, contohnya nih, seperti ini. Tipe shotnya apa, lokasinya di mana, scene keberapa, shot keberapa, pergerakan kameranya ada atau enggak, ada audionya enggak nanti, deskripsinya seperti apa, durasinya kurang lebih berapa menit, berapa detik atau berapa menit. Itu teman-teman untuk shortlist ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk script shortlist? Ini cepat aja sih teman-teman. Kalau skenario diwujudkan di script boleh, story. Kalau biasanya nih teman-teman ya, biasanya skenario itu kita buat di script dulu, masuk ke storyboard, masuk ke shortlist biasanya. Tapi tergantung juga nih teman-teman nih, tergantung biasanya kebutuhan. Kebutuhan kadang kalau kita mengerjakan project klien, itu kadang storyboard nggak perlu misalkan. Gitu ya teman-teman, nanti draft di akhir aja videonya seperti apa, bisa tergantung fleksibilitas dan kebutuhan teman-teman. Apa? Istirahat dulu dong. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk script, storyboard, shortlist? Bisa tergambarkan nggak kira-kira nanti? Pak, itu script berarti teman-teman kemarin scriptnya mau seperti apa, shortlistnya mau seperti apa? Ya, gimana? Iya. Halo? Halo. Iya, itu script berarti sama aja yang pada kemarin bikin ide cerita itu ya Pak ya? Terus dibikin script dari ide yang kemarin disuruh buat Word Excel itu. Iya, ya terima kasih Bu. Jadi kurang lebih sama, cuma ini penerapannya dalam script itu lebih menggambarkan apa yang akan terjadi ya. Apa yang akan terjadi di video teman-teman. Apa yang akan terjadi di situ, posisinya di mana, lokasinya di mana, lebih jelas lagi yang digambarkan. Subjeknya lagi melakukan apa, seperti apa, dialog yang disampaikan juga seperti apa, itu lebih jelas lagi. Jadi dibedah per scene-nya. Gitu, kalau script dibedah lagi per scene-nya. Di sini juga ada deep to black, ada dissolve. Nah, ini antar scene ini perpindahannya itu ada transisi atau enggak. Kalau ada transisi diterapkan di sini, ada deep to black misalkan. Gitu. Kalau kemarin kan mungkin ada beberapa teman-teman yang buat pakai konsep karakter, tujuan, halangan, solusi, brand hero. Nah, biasanya ada juga yang membuat hanya karakternya itu siapa, tujuannya itu apa, halangannya itu apa, solusinya apa. Nah, ini nanti bisa diperdalam lagi di script nih teman-teman. Adegan seperti apa yang mau teman-teman buat itu di script biasanya ya teman-teman ya. Oke, gitu Bu kurang lebih ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Mas. Ya, monggo Mas. Untuk yang storyboard itu pure ngegambar sendiri kah Mas atau ada aplikasinya? Oke. Kita Mas, kalau misalnya ngelihat tadi tuh storyboardnya tuh ada 9 kotak kalau misalnya digambar ya. Ini kan ada 3 jenis, ada 9 itu. Nah maksudnya
itu pure ngegambar sendiri kah atau? Oke. Oke, makasih Mas. Pertanyaannya, jadi kalau storyboard ini teman-teman nggak mesti menggambar, kalau nggak bisa ngegambar juga nggak apa-apa, gambar sketsa aja ya, nggak mesti bisa menggambar. Nah, teman-teman storyboard juga kalau misalkan dalam lingkup lingkup kecil ya, kalau lingkup kecil teman-teman bisa buat storyboard ini seolah-olah adegan aja di foto, teman-teman bisa pakai foto aja. Kalau teman-teman kiranya ngegambar itu susah ya, misalkan gambarnya nggak bagus, ngerasa nggak pede, itu bisa di foto aja nih. Teman-teman ngeset adegan di foto, untuk dimasukkan di storyboard pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, masuk Mas. Ya. Oke, aman lah kalau storyboard. Oke, ada lagi teman-teman? Saya Pak, Ya, monggo Mas. kalau untuk storyboard itu bisa nggak kita misalnya ganti untuk alur ceritanya gitu, yang pertama sampai terakhir gitu, tanpa gambar, cuman dijelasin alur pertama begini, alur kedua begini, dan seterusnya. Oh, itu bisa Mas, bisa. Ya, makasih Mas. Bisa Mas, kadang juga ada yang namanya storyline. Storyline itu kurang lebih sama seperti shortlist, cuma dia lebih dalam lagi nih. Deskripsinya dia lebih dalam lagi, kurang lebih seperti skrip ya teman-teman ya, itu bisa. Jadi nggak melulu mesti storyboard ini ditampilkan, enggak. Kalau storyboard kalau diminta sama klien baru ditampilkan, kalau enggak ya enggak. Karena cukup di script, shortlist, itu cukup sih. Gitu. Kalau di script sebenarnya tergambar banget ya dari script ya. Gitu, teman-teman. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum, kita next teman-teman. Nanya Mas, Ya, monggo, Mas. perbedaan DOP sama sinematografer itu apa Mas ya? Oke, kurang lebih sama Mas. DOP sama sinematografer sama. Kurang lebih sama, kalau saya agak lupa di DOP. Kalau DOP itu dia biasanya bisa merangkap sebagai pengambil gambar juga, Mas. Oke, kameramen Itu gitu aja ya? sih. Kayak kameramen. Istilah itu ya, istilah dalam Iya. ini ya. Terus kalau sinematografer tuh Mhm. itu bedanya apa Mas? Kalau kan tadi kan DOP-nya, kalau sinematografer? Lebih sama Mas, dia sinematografer itu sama tugasnya itu ketika pengambilan gambar ya, sama sih, perannya itu sama Mas. Biasanya memang sinematografer itu panggilannya DOP gitu, director of photography, atau orang nyebutnya sinematografer, kurang lebih sama sih. Dia itu bertanggung jawab ketika produksi video atau film tersebut, terutama di pengambilan gambarnya. Oke. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau ngebahas dunia video, film itu perannya masing-masing banyak sih ya. Ada sutradara, produser, sutradara, nanti ada sutradara, terus pengambil audio man, gaffer, itu ya, lightman, gaffer, itu macam-macam sih. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Gaffer tuh buat apa Mas? Kalau gaffer itu yang ini Mas, yang bertugas mengatur lighting. Oh. Itu gaffer Mas, yang ngatur lighting ya. Oke, aman teman-teman ya. Kalau aman, kita terakhir di studi kasus teman-teman. Di studi kasus ini ada sebuah video kemarin, coba kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Monggo teman-teman boleh ngasih pendapat, kalau bisa semuanya ya. Kalau bisa semuanya dari video durasi kurang lebih 1 menit lah, kurang lebih 1 menit ini, kira-kira tipe shot apa yang digunakan, komposisi seperti apa yang digunakan, teman-teman. Terus kalau ada pergerakan kamera seperti apa yang digunakan, monggo teman-teman ya. Oke, ini yang pertama teman-teman. Oke, ini ada yang mau berpendapat nggak? Ini tipe shotnya seperti apa? Atau ada angle kamera tertentu teman-teman? Medium shot. Oke, medium shot. Ada lagi?
eh ini apa level high level ini. High level, oke, ada lagi teman-teman? Oke, teman-teman, kalau belum ada, kurang lebih ini medium close up ya, bisa dibilang medium close up ya. Kalau medium shot kan ke pinggang, ini nggak sampai ke pinggang. Medium close up, nah ini yang perlu diperhatikan, komposisinya teman-teman bisa dilihat ini sepertiganya ya, sepertiga di kiri yang dipakai di subjek tersebut dan ada headroomnya ya, itu ya teman-teman ya. Oke. Dulu pernah punya keinginan untuk jadi video editor. Nah kalau ini teman-teman Close up. close up ya. Oke, kurang lebih ya close up teman-teman ya, walaupun subjeknya ini bukan manusia tapi tetap yang diperlihatkan laptop tersebut ya teman-teman ya. Laptop tersebut kenapa kenapa bukan disebut medium atau dan lain-lain teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa diskusikan atau bisa teman-teman cari ya. Kalau benda itu kenapa disebutnya ini close up, kenapa nggak medium shot, kenapa nggak full shot ya teman-teman ya. Oke. Tapi apa Oke, daya? kalau ini teman-teman. Frog eye. Frog eye. Ada lagi? Extreme close up. Extreme close up. Ada lagi, teman-teman? Close up aja. Close up aja. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini kurang lebih kemarin itu yang ditampilkan ketika pengambilan gambar ini close up, teman-teman. Kalau extreme close up itu biasanya lebih ke bibirnya atau ke matanya, itu lebih ekstrim lagi kalau extreme close up. Kalau ini karena dia mau menampilkan muka frustasinya, ada pergerakan tangan, kita pakai close up ya teman-teman ya. Oke, terus untuk angle kameranya, nanti saya berikan contoh teman-teman. Ada angle kameranya dia pakai di high level, di eye level, itu nanti hasilnya seperti apa. Nanti saya tampilkan teman-teman untuk perbandingannya ya. Next dulu. Kemampuan belum Oh ya, juga satu lagi cukup. teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini ketika subjek menatap sesuatu, kalau di awal kan tadi sudah dilihat ya, subjek ini menatap layar. Layar itu ada di depannya. Nah, kalau posisi seperti ini, kenapa dikasih looking room seperti ini? Karena mengibaratkan bahwa subjek sedang melihat sesuatu ya, sesuatu di depannya yaitu laptop. Jadi subjeknya nggak posisinya di sebelah sini ya teman-teman ya. Kemampuan belum juga cukup. Kalau ini apa teman-teman? Long ya. Medium. Kalau ini medium, oke, ada lagi teman-teman? High level angle. Level, oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum, ya terima kasih jawabannya teman-teman. Kalau ini yang ingin ditampilkan itu fokus di laptopnya sebenarnya, pendaftaran pelatihan. Nah ini dia ambil di over shoulder. Sebenarnya ini over shoulder teman-teman. Jadi kalau over shoulder itu nggak melulu komunikasi dua subjek, misalnya juga bisa seperti ini juga. Cuma yang perlu diperhatikan di over shoulder ini teman-teman, jangan sampai bahunya itu lebih besar daripada apa yang ingin disampaikan informasinya. Terkadang banyak kesalahan dipakai di situ ya ketika pakai over shoulder ya. Bahunya itu terlihat lebih besar, bahunya malah lebih besar daripada subjek atau objek di depannya yang ingin ditampilkan. Tapi semua berubah semenjak tahu PPKD Jakarta Selatan. Jangankan video editing, di sini juga Nah ini kalau ini dilatih. pergerakan kameranya apa ya teman-teman ya? Di sini juga dilatih Yang kamera untuk produksi berjalan film ataupun Panning ya teman-teman ya, sepakat ya. Jadi dari kiri ke kanan, pan right ya teman-teman ya. di sini juga dilatih untuk produksi film. Sorry.
video editing. Di sini juga dilatih untuk produksi film Planning ya teman-teman ya. Oke. ataupun video. Oke. Kalau ini paham lah teman-teman ya. Next. Sekarang kemampuanku bisa menunjang keinginanku. Terima kasih PPKD Jakarta Selatan. Terima kasih Oh, ini apa PPKD. teman-teman ya? Terima kasih PPKD Jakarta Selatan. Kira-kira apa teman-teman kalau yang terakhir ini? Ya, pergerakan kameranya jadi menjauh. Iya. Kamera berjalan. Kamera berjalan ya Pak. Kameranya ke atas. Jauh ya out itu yang Kameranya ke atas. Oke, jadi kalau ini tadi yang seperti di video ya, yang seperti video sampaikan tadi ya. Dia ngebuang ini pengen tahu ekspresi dari subjeknya seperti apa, kurang lebih itu. Cuma ketika pengambilan gambar, ini realnya yang dipakai handheld. Jadi pakai kamera aja, pergerakan tangan, lebih fleksibel dari laptop tersebut ke subjeknya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih PPKD Jakarta Selatan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Maaf nih, ini karena di sini suaranya agak kurang jelas, jadi kadang mengulang. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau video nih dengan frame rate, frame ratio tertentu, berarti hanya untuk dipakai di frame ratio tertentu juga ya? Nggak bisa semua frame ratio ya? Frame rate ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau yang dimaksud itu frame rate, FPS, frame per second, misalkan nih media playernya 30 fps, misalkan pakai YouTube ya, YouTube 30 fps gitu Pak. Kita ngambil gambarnya harus di 30 fps. Plek nggak, saklek nggak di situ ketika produksinya, ketika pengambilan gambarnya? Enggak Pak. Misalkan mau pakai 60 fps, nanti masuk di 30 fps itu bisa. Jadi satu frame-nya, satu detik ada 60 frame. Jadi nanti di convert itu setiap detik ada 30 frame gitu Pak. Itu bisa nanti di convert. Nah, bisa juga yang dinamakan dengan tadi slow motion ya. Jadi kalau mau slow motion berarti kan di convert juga Pak. 60 itu di convert ke 30. Itu bisa juga Pak. Biasanya kalau 60 ke 30 kan dikurangin 50%. Nah, kalau 60 plug masuk itu 60 fps, dimasukin di 30 fps, itu gambarnya itu akan lebih nyata lagi Pak. Itu pergerakannya akan lebih nyata lagi. Misalkan kayak tadi bola bergerak yang memantul ya, itu akan lebih nyata lagi aja pergerakannya. Gitu. Itu cara rubahnya ada ininya nggak? Alatnya nggak? Oh enggak Pak, itu nanti diediting aja sih. Ketika diediting kan ditentukan aja di projectnya. Projectnya itu mau masuk di 30 fps kah, 25 fps kah, itu nanti ketika editing. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, tergantung projectnya yang akan dituju ya? Ya, tergantung di editingnya ya. Gitu Pak. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Misalkan nih ada video berapa kali berapa, berarti nggak targetnya juga sama seperti yang itu ya, sama seperti video itu juga ya, berapa kali berapa ya? Oh, ini terkait aspek rasio misalkan Pak ya. Nah, aspek rasio nih teman-teman nih bisa dilihat di layar Zoom teman-teman nih. Contohnya di Mas Adi nih. Nah, Mas Adi kan pakai smartphone ini, pakai Zoom-nya pakai smartphone ya? Ya, Mas Adi ya? Iya, Mas. Nah, iya, smartphone. Pakai smartphone. Nah, karena di layar Zoom-nya ini pakai aspek rasio 16:9, otomatis video yang ditampilkan dari Mas Adi itu ada sisi yang kosong di kanan dan kirinya. Benar nggak teman-teman melihat itu nggak di Zoom-nya? Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau mau dimasukkan di media player yang aspek rasionya 16:9 bisa, akan terputar videonya. Biasanya tuh media playernya itu kalau yang
media player online seperti YouTube dan lain-lain itu akan menyesuaikan ya. Dia punya algoritma sendiri untuk menyesuaikan ya, untuk menyesuaikan aspek rasio video tersebut. Cuma konsekuensinya itu ada layar hitam di kanan kirinya, gitu Pak. Itu aja sih. Oh, berarti nggak ini ya, nggak berubah otomatis ya di Kalau ya kecuali di YouTube ya, kecuali di YouTube. Kalau di YouTube kan otomatis Pak, ketika Bapak ngupload nanti videonya misalkan 16:9 diupload, dia otomatis kan. Otomatis deh, nanti di kanan kirinya itu layar hitam kan. Gitu. Pak, mau tanya. Iya. Kalau saya kan kebiasaan dapat foto sama video, terus disuruh edit. Nah, terus letak foto videonya itu kadang-kadang kalau lewat HP itu kan istilahnya ada yang ngerekamnya dari depan, ada yang ngerekamnya handphonenya miring apa Pak? Nah, maksudnya tiduran gitu. Landscape. Bahasanya apa itu ya? Nah, terus jadi kadang-kadang kalau saya mau ngupload di medsos itu saya masih suka bingung. Jadi kayak misalnya ke TikTok karena mungkin ngambil gambarnya itu dia tiduran landscape ya istilahnya itu, terus jadi ke uploadnya nggak full layarnya gitu kan, berarti kita harus ngedit dulu pakai aplikasi di luar kali ya Pak ya, jadi biar pas resolusinya ke medsos yang mau kita upload gitu. Ya, oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kita juga perlu paham karakteristik media sosial tersebut ya. Media sosial tersebut ini media playernya pakai aspek rasio yang berapa atau resolusi yang berapa nih teman-teman. Kalau yang saya tahu YouTube Short, terus IG Reels, Instagram Reels, terus TikTok, itu kalau nggak salah aspek rasionya 9:16 ya, TikTok juga gitu Bu ya. Jadi layar HP ini berdirinya gini ya, bukan tiduran gitu ya. Kalau TikTok ya berdirinya gini kan ya. Nah itu aspek rasio 9:16. Iya, harus begini ya. Nah, kalau teman-teman mau memaksimalkan, iya kan, terus rata-rata ibu-ibu ngambilnya akhirnya kan tiduran tuh. Tiduran. Jadi akhirnya yang kita tangkap kalau mau disatuin, gambarnya kadang yang satu tiduran, nyambung yang satunya berdiri gitu. Nah, ini memang pentingnya Bu ketika mau mengambil video tahu aspek rasio yang digunakan media player itu seberapa sih gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan seluruh layar yang ada di media player tersebut. Jadi informasinya bisa dimaksimalkan. Nah, mungkin mulai dari sekarang bisa nih di-set nih kalau mau ke TikTok berarti pakai aspek rasio 9:16 bisa. Tapi kalau dalam case tersebut Bu, dalam situasi tersebut kalau ada dua nih, ada yang landscape, ada yang portrait gitu. Gimana sih mau nggak mau nih harus tampil misalkan videonya, mau nggak mau nih harus tampil videonya nih. Ya mau nggak mau dimaksimalkan Bu. Gitu. Misalkan di editingnya, jadi di editingnya yang di setting kalau di TikTok harus begini, berarti ya yang begini harus dikecilkan, menyesuaikan di portraitnya gitu. Jadi ini yang dikecilkan, ini yang diperkecil nantinya, di set di aspek rasio 9:16. Kalau mau semua informasinya masuk, berarti dia yang diperkecil landscape-nya. Kalau misalkan mau di full-kan resolusi 9:16, nggak ada bars hitam atau nggak ada layar hitam di atas bawahnya, dia itu mau nggak mau kan harus di crop ya, tapi pasti ada informasi yang hilang. Itu Bu, itu sih. Ana. Berarti gini ya Pak ya, berarti lebih baik kita memberikan informasi ke mereka, kalau bisa ngambil gambarnya ya posisi potret aja gitu ya Pak ya, jangan landscape biar nggak kita capek ngedit atau ngerubah gitu ya Pak ya. Iya betul Bu, jadi konsistensi sih ya, konsistensi kalau mau portrait ya portrait aja, apalagi media playernya portrait nih. Nah sekarang juga memang lagi tren nih pengambilan video portrait nih. Jadi nggak melulu informasi itu landscape, portrait juga bisa dimaksimalkan. Sekarang lagi ngetren juga nih. Itu apalagi dengan adanya IG Reels terus TikTok ya. Nah itu portrait juga bisa digunakan portrait. TikTok ini ya. Apalagi TikTok ini kan lebih informal ya, lebih bisa menjangkau hal-hal yang informal gitu ya.
Iya, kita kan sekarang kebanyakannya larinya ke medsos, Pak. Jadi emang lah akhirnya lebih banyak kita bikin konten itu untuk di medsos gitu. Jadi makanya belajar itu gimana kita bisa sempurna bikin editing video itu untuk di medsos itu biar dilihat lebih bagus gitu. Ya, betul Bu. Jadi memang kuncinya teman-teman harus tahu karakteristik medsosnya itu tersebut sama konsisten ya. Jadi kalau dari begini ke begini agak pusing juga nanti hasil videonya Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, nah teman-teman ada pengambilan gambar seperti ini tadi di video bisa dari, ini eye level teman-teman ya. Kalau eye level kita pengen nampilin ekspresinya nih. Kita pengen nampilin ekspresinya, ekspresi wajahnya, terutama kalau seperti ini kan dari agak eye level ya. Eye level kurang masuk ya teman-teman ya, kurang masuk. Kalau mau ditampilkan eye level seperti ini, malah yang banyak masuk ini kerudungnya ya teman-teman ya, kerudungnya yang lebih banyak masuk. Nah supaya nggak seperti itu teman-teman bisa ubah sedikit angle kameranya, contohnya seperti ini, agak dari bawah tapi fokus mukanya itu terlihat semua, kedua matanya terlihat. Sisi pipi yang sebelah kiri juga masih terlihat teman-teman ya. Nanti ada pergerakan tangan ke kiri juga masih terlihat. Nah itu bisa teman-teman manipulasi seperti itu ya. Oke, itu teman-teman untuk contohnya. Ya, kita balik lagi ke presentasi teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi di sesi ini, dalam perencanaan konsep visual, perlu diperhatikan komposisi video, tipe shot yang akan digunakan, dan tata kameranya, pergerakan kamera atau angle kamera, itu ya teman-teman ya. Dalam perencanaan konsep visual, ini salah satu aspeknya seperti ini teman-teman ya. Nanti ada, kalau mau memperdalam lagi, misalkan Mas Adi memperdalam lagi, itu ada yang namanya wardrobe, terus art, dan lain-lainnya. Tapi fokus untuk produksi konten video pendek dari komposisi, tipe shot, dan tata kamera sudah cukup. Supaya teman-teman lebih paham lagi, lebih tercerahkan lagi, ada tugas ya teman-teman ya. Nah yang pertama, kembangkanlah konsep video pendek yang telah teman-teman buat ke dalam skrip atau shortlist, jangan storyline ya, ke dalam shortlist, disertai dengan konsep pengambilan gambar yang diinginkan. Gitu ya. Skripnya mau dibuat seperti apa, seperti contoh tadi, dialognya seperti apa, terus storyline-nya, shortlist aja, jangan storyline. Nah, shortlist-nya mau seperti apa, pengambilan gambarnya mau medium shot kah, close up kah, atau long shot kah, full shot kah, itu tolong dituliskan juga ya teman-teman ya, dalam shortlist tersebut ya. Itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua nih, latihan ini sebelum teman-teman ngambil gambar yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa ngerekam adegan sekuensial atau adegan berurutan nih teman-teman. Nah, dengan mengacu pada tipe shot yang telah dipelajari nih. Gitu. Jadi tipe shotnya teman-teman aplikasikan nih. Misalkan contohnya teman-teman lagi masak Indomie atau motong sesuatu ya, motong sesuatu di dapur misalkan, atau ngegunting kertas gitu. Ya, itu bisa ditampilkan ketika menggunting kertas, siapa yang menggunting, bisa pakai medium shot dulu di awalnya, terus ekspresi orang yang lagi gunting pakai close up, ekspresi apa yang digunting di close up juga, itu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi adegannya sekuensial nih, berurutan ya, gitu, berhubungan ya, kurang lebih berhubungan ya adegannya ya. Jadi jangan ketika dia lagi masak mie, terus tiba-tiba dia lagi ngewarnai, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dua tugasnya ya teman-teman ya, nanti di-upload di Google Classroom ya, maksimal besok jam 10 pagi ya teman-teman ya, aman lah ya. Ya. Agak jangan, nggak apa-apa Mas ya, tadi saya agak telat ya, itu laptopnya agak remote. Kayak minta tolong ya. Maaf Pak, tugas saya juga yang kemarin karena keluarga meninggal baru pulang dari kuburan jam 2. Saya belum bikin Pak yang kemarin, boleh nggak sekaligus nanti saya upload yang kemarin Pak? Sama yang sekarang saya rapel, boleh nggak Pak? Iya nggak apa-apa, diupload sekalian aja ya. Tapi diuploadnya tetap di situ. Di Google Classroom, tapi di folder masing-masing ya. Kalau yang tugas pertama
pertama di tugas Belum pertama. ditutup kan ya Pak ya, yang kemarin? Belum. Oh iya. Tugas yang pertamanya gimana, Pak? Pertama soalnya belum juga. Tugas pertamanya ada di Google Classroom, Pak. Itu, Pak. Aktivitasnya, jadi dia buat ide cerita, pakai konsep-konsep tertentu. Gitu. Nah, itu untuk tugas pertamanya nggak ada evaluasi. Saya kan takutnya dari awal udah salah. Gimana? Oh, ya, nanti saya kasih feedbacknya di Google Classroom ya. Komentarnya ya, oke. Komentar di Google Classroom ya. Ya, makasih. Pak, ini ya. Merekam adegan ini berarti pelakunya ini merekam adegan ini berarti pelakunya ini mungkin anak kita atau istri kita gitu ya? Boleh Pak, boleh orang lain, nggak masalah ini Pak. Yang penting adegan ini berurutan dan berhubungan aja Pak. Oke. Makasih. Pak, maaf, itu terus videonya pas lagi shootnya itu apa perlu kita tulis gitu Pak? Nggak Di usah, dalam videonya. nggak usah ditulis. Jadi kalau bisa supaya nggak banyak-banyak 5 shot aja ya. 5 shot aja, nanti dimasukin ke Google Classroom-nya, itu aja sih. Oh, Nggak jadi perlu maksudnya diedit. itu sendiri-sendiri gitu Pak? Jadi Sendiri-sendiri. kalau 5 shoot kan berarti ada 5 video gitu Pak? Iya, ada 5 video dan nggak usah diedit, Bu. Nggak usah diedit. Oh, nggak usah diedit. Jadi misalnya saya lagi Ya. ngambil close up, berarti kan otomatis saya ngambil hanya posisi close up aja gitu Pak? Iya. Oh gitu, berarti ada 5. Iya. Iya. Gitu Bu ya. Iya Pak, Kayak gitu ya makasih. teman-teman ya. Saya mau nanya, Pak. Iya, boleh Mas. Nah, kemarin kan saya pas tugas itu ternyata kalau nggak salah saya bikinnya storyline-nya gitu, Pak. Jadi scenes pertama sampai terakhir tuh apa aja. Berarti untuk yang hari ini dan yang nomor 2 ini kan rekamnya suatu adegan, itu berarti saya mengacu sama storyline yang tugas saya sebelumnya aja ya berarti ya? Jadi kalau untuk tugas pertama, iya mengacu pada tugas sebelumnya ya, tugas pertama ya. Kalau tugas kedua ini bebas teman-teman, mau mengacu pada tugas pertama, ide cerita yang teman-teman buat boleh. Atau yang di luar itu juga boleh teman-teman, karena ini sifatnya praktis ya, latihan teman-teman pengambilan gambar sesuai dengan tipe shot, itu aja sih. Kalau mau disamakan juga nggak apa-apa, teman-teman nyicil-nyicil produksi video yang besok akan kita sampaikan teknisnya, atau kalau mau adegan lain juga boleh. Soalnya yang pas hari pertama saya bikin konsep sama storyline juga, berarti ini saya dibikin berkesinambungan aja kali biar sejalan gitu ya? Iya. Berarti kalau yang nomor 2 yang hari ini nih ada Kamla ini, berarti shoot-shootnya aja itu berarti bahannya dulu aja ya, belum digabungin gitu? Ya, jadi footage-nya aja ya, kalau kita sebutnya itu mentahannya ketika mengambil gambar dari klik rekam sampai dengan stop itu footage-nya aja. Itu ntar kirimnya kan ada video ya, ada video sama Word-nya juga berarti? Ya, jadi untuk yang tugas pertama dalam Word sama kayak kemarin, ya teman-teman ya. Nanti itu dikirim aja Word-nya atau PDF, monggo aja silakan. Excel juga boleh, teman-teman. Yang kedua itu videonya, itu aja. Itu perlu digabung dalam satu WinRAR atau langsung kirim aja, Pak? Langsung aja, nggak apa-apa. Oh iya, makasih Pak. Ya. Oke, gimana teman-teman? Kamu nanya soal tugas yang pertama. Iya. Berarti kan ditulis di Word tuh. Berarti dijelasin nanti ya Kak, kalau di video pertama ini seperti ini, nanti di video yang ini seperti ini. Ditulis seperti itu kah atau gimana? Kalau tugas yang pertama ini. Belum untuk paham yang nomor soalnya. 1 ini ya. Untuk nomor 1 itu teman-teman buat di skripnya atau di shortlistnya aja teman-teman ya. Kalau di script kan bedain antar scene-nya itu kan dari ini ya. Bold pertama ini interior, kamar, meja kerja, malam. Ini scene pertama. Ini scene kedua, interior, kamar, meja kerja, pagi. Ini shot kedua. Itu aja sih teman-teman. Scene kedua, sorry. Kalau shortlistnya itu ada scene pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, materinya kan nanti akan di-share juga di Google Classroom teman-teman. Nanti teman-teman bisa download ya. Gitu ya teman-teman. Oke. Gimana teman-teman? Cukup? Baik Kak. Oke. Cukup. Cukup ya. Saya kembalikan ke Mas Zainuddin mungkin ya, Mas Zainuddin ya. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Rifki atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Pak Rifki bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh sedikit saya simpulkan materi kita hari ini, yaitu kita dituntut untuk mampu menyusun konsep perencanaan visual video dengan memperhatikan komposisi, tipe pengambilan gambar, peletakan angle kamera, kemudian pemilihan resolusi video, komposisi video, atau aspek rasionya, menyesuaikan media publish mana yang mau kita gunakan, mau itu kita publish di YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok, dan lain sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting dari itu, dan ini adalah yang akan mempermudah prosesnya, yaitu adalah penyusunan dan pembuatan skenario video melalui penulisan skrip, kemudian storyboard, shortlist. Nah, ini menjelaskan list-list detail apa saja yang mau kita ambil dalam pengambilan gambar agar video kita benar-benar runut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifkuddin dari PPKD DKI Jakarta Selatan atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu sampai bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Baiklah, saya Zen pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.